Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu jalur Gunung Penanggungan ya. Yang mana ada 8 pintu masuk, mulai dari Tamiajeng, kemudian Kedungudi, Jolotundo, kemudian Genting, kemudian Telogo, lanjut lagi ke timur itu Konjorosi, kemudian ke arah selatan ya, yaitu Wonosono, dan terakhir ke Siman, yaitu arah dari Prigen. Bagaimana informasinya? Yuk simak videonya. Oke, yang pertama jalur Kedungudi ya. Jarak dari basecamp Kedungudi menuju ke pos 2 kurang lebih jaraknya 1 kilo 100 meter dengan estimasi waktu 20-30 menit. Kemudian di awal trek itu jalan cor kurang lebih 100 meter itu belok kiri menuruni Sungai Curah, lanjut jalan berbatu, kemudian mendekati pos 2 ya, trek berganti tanah sampai pos 2. Kemudian dari pos 2 menuju ke pos 3 itu jaraknya 880 meter kurang lebih ya, dengan estimasi waktu 20-30 menit. Jalur sudah bertekstur tanah dan kurang lebih 50 meter ya dari pos 2 itu belok ke kanan. Kalau lurus menuju ke jalur Jolotundo atau Gunung Bekel. Kemudian trek sudah mulai menanjak ya. Lanjut sampai menuju ke Candi Carik. Dari pos 3 menuju ke Candi Carik jaraknya kurang lebih 550 meter. Estimasi waktu 30-40 menit. Di awal trek langsung disuguhi tanjakan, dan jalur di sini tanjakannya cukup menguras tenaga dengan kontur tanah didominasi bebatuan sampai Candi Carik. Kemudian dari Candi Carik sampai Candi Lurah ini jaraknya kurang lebih 150 meter. Estimasi waktu 10-15 menit dengan trek yang cukup menanjak. Kemudian trek didominasi bebatuan, lanjut sampai Candi Lurah. Dari Candi Lurah menuju ke simpang 3 ya, atau persimpangan yang dari arah Jolotundo itu jaraknya 110 meter kurang lebih, dan estimasi waktu 15-20 menit dengan trek yang lumayan menanjak sampai persimpangan jalur dari arah Jolotundo dengan trek tanah berbatu. Kemudian dari simpang 3 ini ya, pertemuan jalur tadi menuju ke Candi Wisnu jaraknya 150 meter kurang lebih dengan estimasi waktu 15-20 menit. Di awal trek jalan datar melewati Candi Siwa, kemudian belok ke kiri langsung menanjak penuh sampai Candi Wisnu dengan trek tanah didominasi bebatuan yang cukup besar-besar. Jalur sudah terbuka. Kemudian selanjutnya dari Candi Wisnu menuju ke Goa dengan jarak 510 meter kurang lebih ya, dengan estimasi waktu 25-45 menit dengan trek yang menanjak tanpa ampun dengan berkontur tanah dan bebatuan. Panorama di sini cukup memanjakan mata karena sudah terbuka dengan jarak pandang yang luas dan view terbentang perkotaan Mojokerto dan sekitarnya.
hampir mendekati gua ya. Trek berganti tanah yang lumayan menanjak sampai gua. Dari gua ya, menuju ke puncak Pawitra itu jaraknya kurang lebih 400 meter dengan estimasi 30 sampai 45 menit dengan trek yang cukup menantang tanjakannya yang didominasi bebatuan sampai puncak Pawitra, serta panorama yang cukup indah dikombinasi dengan Gunung Arjuna dan Welirang, kemudian perkotaan Mojokerto dan view Gunung Bekel di sebelah kanan jalur kalau balik arah. Total dari basecamp Kedungudi ya menuju ke puncak Pawitra itu kurang lebih jaraknya 3 kilo 850 meter dengan estimasi waktu 3 sampai 4 jam. Kemudian selanjutnya yaitu penanggungan via Jolotundo. Basecamp Jolotundo sampai pos 2 jaraknya kurang lebih 1 kilo 280 meter dengan estimasi waktu 30 sampai 40 menit. Di awal trek relatif datar sampai mendekati pos 2. Ada tanjakan yang cukup signifikan. Tetapi ada jalur baru yaitu sedikit memutar ketemu di sebelahnya pos 2 juga. Oh ya, sebelum pos 2 itu ada warung, teman-teman barangkali pengen mampir ya. Kemudian dari pos 2 sampai warung atau persimpangan jalur menuju ke arah Kedungudi atau Gapuro, dulu ada Gapuronya, sekarang roboh. Jaraknya kurang lebih 360 meter dengan estimasi waktu 10 sampai 20 menit. Di awal trek cukup menanjak dan ada jalur baru sedikit patas namun menanjak cukup menguras tenaga. Trek berkontur tanah, sebagian berbatu. Kemudian dari warung menuju ke Candi Bayi itu jaraknya 360 meter, 50 meter maju sedikit yaitu Watu Talang atau Curah, Sungai Curah. Dari Candi Bayi menuju ke pos 3 jaraknya 250 meter kurang lebih, estimasi waktu 20 sampai 30 menit. Di awal trek kita melewati Sungai Curah yaitu Watu Talang namanya. Lanjut naik menuju ke pos 3. Trek sudah menanjak penuh dengan kontur tanah didominasi bebatuan sampai pos 3. Selanjutnya dari pos 3 menuju ke Candi Putri jaraknya kurang lebih 400 meter ya dengan estimasi waktu 30 sampai 40 menit dengan trek yang cukup menanjak sampai Candi Putri. Kemudian jalan sudah didominasi bebatuan. Selanjutnya dari Candi Putri menuju ke pos 4 atau area camp Lembah Giri dengan jarak kurang lebih 110 meter, estimasi waktu 5 sampai 10 menit. Tambah 5 menit lagi depannya atau maju sedikit Candipuro atau persimpangan jalur menuju ke arah Gunung Bekel. Kita ambil lurus saja untuk menuju ke puncak Pawitra. Dari pos 4 Lembah Giri ya, sampai persimpangan jalur atau perempatan jalur jarak kurang lebih 390 meter dengan estimasi waktu 20 sampai 25 menit dengan kontur trek tanah relatif menanjak. Kemudian selanjutnya dari persimpangan 4 menuju ke puncak Pawitra jaraknya 1280 meter kurang lebih ya. Estimasi waktu 80 sampai 90 menit dengan trek yang cukup menantang dengan kontur bebatuan menanjak curam sampai puncak tanpa ampun.
namun semuanya terbayar dengan panorama di sini yang cukup membentang luas, mulai dari Arjuna Ulirang sampai Gunung Bekel dengan background perkotaan Mojokerto. Kemudian di jalur ini ya, di sini ada jalur baru setelah simpang 4 ini, yaitu melipir ke kanan menuju area campground Watulayah, dan jalur di sini cukup ramah meskipun sama-sama menanjak. Kemudian di persimpangan ini nih, kalau ke kanan kira-kira jaraknya kurang lebih 1 kilo 200-an ya, atau kurang lebih 1 kilo lah, kita ketemu jalur dari Kedungudi tadi. Kalau ke kiri menuju ke arah Gajah Mungkur atau Candi Wayang. Kita jalan lurus saja menuju ke puncak. Dari basecamp Jolotundo jalur tegak lurus, total jaraknya kurang lebih 4 kilo 430 meter dengan estimasi waktu 3,5 sampai 4,5 jam. Oke, lanjut ke Gunung Penanggungan via Genting.